Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin bercinta iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kita masih diberi kekuatan al-iman, ditetapkan keimanan kita, diberi kesehatan fisik dan juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hendaknya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di adanya musibah atau wabah COVID-19. Hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selain mengambil sebab-sebab yang telah dianjurkan, yang telah diarahkan, dibimbing oleh pihak-pihak yang terkait, kita senantiasa terkaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal bagasi wa al jununi wa sayyil asqam. Kita hendaknya selalu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk jenis penyakit-penyakit. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita insyaallah lanjutan bahasan yang sebelumnya tentang tabel ahli waris, keadaan dan syarat-syaratnya. Telah kita jelaskan tentang siapa saja ahli waris, yaitu suami, kemudian istri, khususnya yang mendapat bagian tetap, khususnya yang telah mendapatkan bagian tetap, artinya yang telah ditetapkan bagian dan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, nenek, kemudian ayah, dan terakhir bahasan kita tentang kakek, ayahnya, ayah si mayit. Pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan lanjut tentang al-ukht syaqiqah, saudara perempuan kandung. Mungkin sempat kita jelaskan tentang saudara perempuan kandung ini pada kesempatan sebelumnya sedikit, namun kita akan ulas dengan beberapa contoh pada kesempatan malam ini. Saudara perempuan, mungkin sebagian menanya sebelum dibahas, mengapa disebutkan saudara perempuan? Bagaimana dengan saudara laki-laki kandung? Saudara laki-laki kandung akan ada bahasannya tersendiri tentang asabah, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian atau hak tidak menentu. Nah, itu nanti akan ada bahasannya pada tabel ini. Jadi pada tabel ini sengaja dijelaskan siapa saja yang mendapatkan bagian tetap, siapa saja yang mendapatkan hak-hak yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Berikanlah, tunaikanlah faraid, artinya hak dan ketetapan yang Allah tetapkan kepada ahli waris. Bagian yang Allah tetapkan kepada ahli waris, untuk ahli waris itu didahulukan, kemudian sisanya yaitu asabah. Maka kita yang butuh perhatian atau penjelasan atau penegasan adalah bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun saudara sekandung, saudara perempuan. Jadi saudara perempuan sekandung, ini telah kita ingatkan, saudara itu ada 3 macam, ada yang sekandung, ada yang sebapak, ada yang seibu. Ini seringkali kita sampaikan. Sekandung ayah dan ibunya satu.
ayah dan ibunya sama, itu satu. Kalau sebapak apabila ayah itu menikah lagi, punya anak dari istri yang pertama dan istri yang kedua, itu namanya sebapak anak-anaknya, saudara yang sebapak. Adapun sebaliknya, jika seorang wanita menikah 2 kali, dengan suami pertama memiliki anak, dengan suami kedua memiliki anak, anak-anaknya ini adalah saudara yang seibu. Insya Allah hal ini telah kita fahami. Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan hak-hak mereka. Allah Subhanahu wa taala membedakan khususnya antara saudara yang seibu dengan yang sekandung atau yang sebapak. Hal ini telah kita ingatkan selalu sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12 dan juga An-Nisa ayat 176. Taib. Pada saudara sekandung, saudara perempuan sekandung, hak saudara perempuan sekandung, nah ini sebagai pengingat saja untuk memahami, untuk sebagai dalil tentang saudara perempuan sekandung. Nanti bisa dilihat surat An-Nisa ayat 176. An-Nisa ayat 176, di sana dijelaskan tentang hak saudara-saudara yang sekandung dan atau yang sebapak. Yang sekandung dan atau yang sebapak. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sana jika perempuan bagaimana haknya, berapa haknya. Demikian pula jika laki-laki atau jika ada laki dengan perempuan. Nah, ini kaitan dengan bahasan saudara perempuan kandung. Baik, dalam tabel disebutkan, tabel telah kita bisa didapat di Al-Iman ya. Dalam tabel dijelaskan saudara perempuan kandung ada mendapatkan bagian setengah. Yang kedua mendapatkan bagian 2/3. Ini kita jelaskan global dahulu. Hak-hak saudara perempuan kandung. Yang pertama mendapatkan bagian setengah. Yang kedua mendapatkan bagian 2/3. Yang ketiga mendapatkan asobah. Taksib. Taksib itu adalah asobah. Dan yang keempat, terhalang atau terdinding. Terhalang atau terdinding. Artinya terhalang dengan adanya ahli waris yang lainnya. Sehingga dia tidak mendapatkan hak. Nah ini, 4 hal ini yang akan kita uraikan. Taib. Lalu, kapan saudara perempuan kandung mendapatkan hak setengah dari peninggalan si mayit? Yang menjadi pertanyaan, kapan saudara perempuan kandung mendapatkan hak setengah dari apa yang ditinggalkan si mayit, saudaranya si mayit? Yaqul dalam tabel disebutkan ada 4 ketentuan. Yang pertama, apabila tidak ada mu'assib. Apabila tiada mu'assib. Ketentuan ini mesti kita fahami. Karena kalau kita tidak atau ketentuan dan syaratnya ini, apabila salah satu tiada maka haknya akan lain. Apabila tiada mu'assib, nanti kita akan contohkan di papan insyaallah ta'ala. Ini saya bacakan dahulu. Apabila tiada mu'assib. Apa yang dimaksud mu'assib?
Mu'assib itu adalah saudaranya laki-laki yang sekandung. Jadi si mayit meninggalkan saudara perempuan kandung. Jadi seorang meninggalkan saudara perempuan kandung. Tidak ada saudara laki-lakinya. Yang kedua, ketentuan yang kedua, apabila tiada musyarik. Apa itu musyarik? Yang menyertainya atau yang menemaninya, yaitu saudara perempuan yang lain. Maksudnya saudarinya yang sekandung. Dengan kata lain, tunggal. Saudara perempuan kandung itu ada satu saja. Apabila ada dua, nanti haknya akan beda, akan kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, apabila tiada far'ul waris. Apabila tiada far'ul waris. Apa itu far'ul waris? Artinya tiada keturunan si mayat. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. Artinya mayat meninggal masih bujang. Atau mayat meninggal belum memiliki anak. Belum memiliki anak. Jadi ketentuannya tidak ada anak keturunan. Kemudian yang keempat, apabila tiada aslu al-waris, laki-laki. Artinya tidak ada ayah si mayit, ayahnya sudah meninggal. Maka saudara perempuan akan mendapatkan hak. Demikian pula kakek menurut pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Menurut pendapat yang kuat. Artinya kakek ini akan menjadi penghalang nantinya. Baik, kita akan contohkan dengan gambarannya. Jadi kapan saudara perempuan mendapat bagian setengah? Kalau tadi disebutkan saudara perempuan kandung, gambarannya demikian. Anggaplah di sini ada mayat. Di sini memiliki anak perempuan, otomatis saudara kandung dengan si mayat. Di sini ada ayah dan ibu. Anggaplah ada ayah, ada ibu. Saya akan jelaskan kapan saudara kandung ini mendapat bagian setengah. Saudara perempuan kandung mendapat bagian setengah jika tidak ada, di sini tidak ada laki-laki, ya. Di sini juga tidak ada anak. Saudara perempuan kandung akan mendapatkan bagian setengah jika tidak ada, ini tidak ada. Saudara laki-laki tidak ada. Kemudian tidak ada juga saudara perempuan yang lain, ini tunggal. Tidak ada saudara perempuan yang lainnya. Tidak ada anak-anak, ini tidak ada juga. Ini juga ayah tidak ada. Sehingga di sini akan mendapat bagian setengah. Saudara perempuan kandung akan mendapat bagian setengah. Jadi ketentuannya tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada saudara perempuan yang lain,
Jadi tidak ada anak perempuan ya di sini. Artinya saudara perempuan si mayit ini tidak ada. Dengan kata lain ini ada tunggal. Mungkin sebagian menanya, dan ini penting, dan ini seringkali kita sampaikan. Ketika kita menjelaskan sebuah kasus, kita mesti mengetahui tahun wafatnya. Oh ini ada, ini wafat. Itu yang penting kita ketahui tahun-tahun wafatnya nantinya. Ini selalu kita ulang-ulang. Anggaplah ini punya anak. Tapi kalau di sini meninggalnya, anggaplah di sini punya anak meninggal tahun 95. Ini meninggal 96. Ini meninggal tahun 93. Ini meninggal tahun 95. Ini meninggal tahun 2000. Nah, ini meninggal juga sebelumnya. Tahun ini penting untuk difahami. Ketika kita mendapatkan kasus yang semacam demikian, oh ini sudah meninggal, ini sudah meninggal, ini meninggal, kita mesti memahami tahun wafatnya dicantumkan minimal. Sehingga kita tahu siapa yang akan kita bagi. Oh, yang ini selesai. Tinggal yang ini. Nah, ini kan kita tahu. Ini yang terakhir wafat tahun 2000. Sehingga saudara perempuan kandung mendapatkan hak setengah. Saudara perempuan kandung mendapatkan hak setengah. Kenapa setengah? Ketentuannya tidak ada anak-anak, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara perempuan, tidak ada ayah si mayit, atau tidak ada kakeknya yang ke atasnya. Nah, ini lebih jelasnya nanti bisa dibaca surat An-Nisa ayat 176 tentang al-kalalah. Jadi ini gambarannya, mungkin lebih konkretnya begini. Anggaplah seorang meninggalkan, anggaplah mayat perempuan. Seorang meninggalkan suami dan meninggalkan satu saudara perempuan kandung. Bilangan jumlah ahli waris, demikian pula jenisnya, jenis kelaminnya, laki perempuan itu sangat-sangat penting sekali dalam faraid. Anggaplah kita jumpai satu kasus ini. Seorang wanita, mayatnya wanita, perempuan wafat. Dia meninggalkan suami, meninggalkan satu saudara perempuan kandung. Maka dalam hal ini, jika hanya dua ini saja ahli warisnya, tidak ada yang lain, maka suami bagiannya setengah. Satu saudara perempuan kandung bagiannya setengah. Mana dasarnya? Dasarnya An-Nisa ayat suami, An-Nisa ayat yang ke-12. Satu saudara perempuan kandung bagiannya setengah, An-Nisa ayat 176. Jika peninggalan 100 juta, maka 50. Jadi di sini contoh sederhana ini, contoh saudara perempuan kandung mendapat bagian setengah. Jelas tidak ada saudara laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada anak-anak si mayit, tidak ada saudara perempuan, sehingga dia mendapat bagian setengah. Ini bagian setengah untuk saudara perempuan kandung. Adapun bagian tadi kita sampaikan ya, bahwasanya bagian saudara perempuan itu
bagian saudara perempuan ada 4 keadaan. Jadi bagian saudara perempuan, kandung, itu ada 4 keadaan. Ada bagian setengah, ada bagian 2/3, ada bagian asobah, taksib ya. Jadi asobah, ada bagian terhalang. Maksudnya tidak mendapatkan ya, terhalang. Contoh bagian setengah, seorang meninggalkan, anggaplah tadi suami, 1 saudara perempuan kandung. Ini, jadi sekali lagi, seorang meninggalkan suami, 1 saudara perempuan kandung. Ini setengah, ini setengah. Kita lanjut bagian 2/3. Langsung kita contohkan. Seorang meninggalkan suami dan 2 saudara perempuan kandung. Jadi kalau ini misalkan 100, 50, 50. Tidak ada masalah. Contoh yang kedua. Sengaja saya ambil contoh ini. Di sini 2 saudara perempuan. Di sini 1 saudara perempuan kandung. Suami mendapat bagian setengah. 2 saudara perempuan kandung mendapat 2/3. Mungkin sebagian menanya-nanya, apalagi yang sudah mengenal penghitungan matematika, ini tidak bisa dibagi. Bagaimana membaginya? Artinya bagaimana kita membagi, katakanlah misalkan uang 100 juta. Ini 50 juta. Ini 66,666. Siapa yang mau nomboi lagi? Kan logikanya demikian. 2/3 dari 100, 66,666666. Setengah dari 150. Otomatis kurang sekitar minus 16 juta sekian. Siapa mau nomboi? Nah, ini satu kasus yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sempat bingung, atau para sahabat saat itu sempat bagaimana penyelesaiannya, bagaimana menyelesaikannya. Lalu datanglah, atau di majelis itu ada Zaid bin Thabit. Dalam sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya Zaid bin Thabit mengatakan untuk diaulkan. Jadi penyelesaian yang demikian salah. Nanti ada penyelesaian, jadi nanti diaulkan. Bagaimana diaulkan? Nanti istilahnya ini adalah aul, ditingkatkan. Bagaimana? Nah, ini sedikit ada ilustrasi untuk menyelesaikannya dengan kita mengetahui KPK-nya. Antara 2 dengan 3, ketemunya berapa? 6 ya. Artinya angka 6 ini bisa membagi 2, angka 6 bisa membagi 3, tidak terpecah. Artinya tidak ada pecahan. Maka ini setengahnya adalah 3, 2/3-nya adalah 4.
Setelah itu kita jumlah. Kita jumpai 4 sama 3 ketemunya adalah 7. Ketemunya adalah 7. Sehingga masing-masing hak, masing-masing suami dan 2 saudara perempuan kandung haknya dikurangi menjadi 3/7. 4/7. Yang pasti 3/7 dan 3/6 lebih kecil 3/7. Ini selalu kita sampaikan ya, kita seringkali sampaikan masalah ini. Tinggal dikalikan peninggalannya. Ya kalau kali 100 juta tadi akan ketemu hasilnya. Yang pasti hasilnya ya di kalkulator. Tidak bisa mau 300 dibagi 7, 400 dibagi 7 gitu aja. Kalkulator aja. Pasti akan terselesaikan dengan adil, dikurangi masing-masing haknya. Inilah yang dikatakan atau digolongkan penyelesaian aul. Dan ini sempat terjadi di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Intinya kembali kepada permasalahan ya. Di sini ada 2 saudara perempuan kandung mendapatkan hak 2/3. Nah, ini 2 saudara perempuan kandung 2/3. Bagaimana jika 3 saudara perempuan kandung, 4 atau 5 atau 8 saudara perempuan kandung? Tetap haknya 2/3. Tinggal dibagi sama nantinya. Jika 1, di sini 1 saudara perempuan kandung, haknya adalah setengah. Nah ini gambaran hak saudara perempuan kandung setengah 2/3, dan yang ketiga adalah asobah. Bagaimana asobah itu? Simple sekali. Kita akan contohkan bahwasanya asobah itu nanti contohnya, kita contohnya di sini aja ya. Jadi sini ada saudara perempuan kandung, ada saudara laki-laki kandung. Ketika saudara perempuan kandung itu ditemani atau ada saudara laki-laki kandung, maka haknya 2/1. Nah ini yang dikenal dengan asobah. Nah ini nanti asobah taksib. Taksib atau asobah. Asobah ini dikenal asobah bil ghairi. Bagian saudara laki-laki 2 bagian, ini 1 bagian. Dalilnya mana? An-Nisa ayat 176. Lidzakari mislu hadzil unthayain. Lidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi kita telah contohkan bagian saudara perempuan kandung ada setengah jika tunggal 1, 2/3 jika 2 atau lebih, 2 atau 3 atau 4 tidak ada saudara laki-laki. Asobah jika dengan saudara laki-laki. Yang pasti tidak ada penghalang yang lainnya. Di sini terhalang. Bagaimana gambarannya? Gampang saja. Ada saudara perempuan kandung. Si mayit masih memiliki ayah. Si mayit punya ayah. Maka saudara perempuan kandung ini terhalang tidak mendapatkan. Kalau istilahnya di faraid biasanya ada M. M ini mahjub maksudnya. Jadi apa yang ditinggalkan oleh si mayit semuanya jatuh kepada ayah. Misalkan ya, si mayit, ada mayit ya, masih memiliki ayah. Ini punya saudara.
ini ada anak perempuan, saudara kandung si mayit. Si mayit meninggal, masih memiliki ayah. Si mayit punya saudara perempuan kandung. Ini tidak mendapatkan karena adanya ayah. Atau si mayit punya anak laki-laki. Si mayit punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu pun akan menghalangi saudara-saudara perempuan kandung. Sehingga bagiannya atau keadaannya terhalang, yaitu yang keempat. Kapan? Jika ada ayah atau ada anak laki-laki si mayit, maka saudara perempuan akan terhalang. Nah, ini beberapa kesimpulan, contoh-contoh yang ada di atau contoh yang gambarannya saudara perempuan. Adapun yang dalam tabel ini adalah narasinya atau penjelasannya. Jadi sekali lagi, kalau kita memahami contoh-contoh tadi, lebih mudah insyaallah ta'ala. Jadi bagian mendapatkan bagian 2/3, kalau kita baca pada tabel itu, apabila tiada mu'assib, hampir sama dengan yang di atas. Kemudian yang kedua, apabila ada musyarik, yaitu saudarinya perempuan yang sekandung, dan tidak ada far'ul waris, keturunan si mayit, anak laki-laki atau anak perempuan, dan tidak ada aslul waris, ayah, kakek, menurut pendapat Abu Hanifah. Kemudian asabah menjadi asabah bil ghairi dengan saudara laki-laki kandung, atau dengan kakek menurut pendapat jumhur ulama, dan mendapat asabah ma'al ghairi apabila bersama dengan far'ul waris perempuan saja. Nanti kita akan contohkan. Kemudian terhalang tadi sudah kita contohkan dengan anak laki-laki, dan yang kedua dengan ayah, dan yang ketiga dengan kakek menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Memang dalam masalah dengan kakek ada perdebatan dalam hal ini. Ada masalah yang ada babnya tersendiri insyaallah ta'ala. Jadi kesimpulannya yang mungkin bisa kita sampaikan, saudara perempuan kandung termasuk ahli waris. Saudara perempuan kandung si mayit, termasuk ahli waris. Haknya disesuaikan dengan keadaannya. Jika saudara perempuan kandung itu seorang diri, satu, tunggal, maka dia mendapatkan setengah dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita jelaskan. Jika ada dua saudara perempuan kandung atau lebih, maka akan mendapatkan 2/3 dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita jelaskan pula. Dan yang ketiga, saudara perempuan kandung akan mendapatkan bagian asabah taksib, asabah bil ghairi atau ma'al ghairi dengan ketentuan-ketentuannya. Kemudian yang keempat, saudara perempuan kandung akan terhalang, artinya tidak mendapatkan hak bila terdapat ayah si mayit atau anak laki-laki si mayit, atau adanya kakek menurut pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Mungkin sebagian menanya, jika ada anak perempuan, artinya si mayit memiliki anak perempuan, si mayit memiliki saudara perempuan kandung. Baik, kita kembangkan sedikit. Jika si mayit
memiliki anak perempuan. Anggaplah satu anak perempuan. Apakah saudara perempuan kandung itu mendapatkan hak? Anggaplah begini. Mayat memiliki satu anak perempuan. Langsung saja kita anggaplah ini suami atau istrinya, ini anggaplah perempuan mayatnya, suaminya anggaplah sudah meninggal atau tidak ada. Di sini dia punya saudara. Ini anak perempuan ya. Statusnya dengan ini adalah saudara, jadi ketemunya dengan ini adalah saudara perempuan kandung. Si mayit memiliki anak perempuan satu. Si mayit memiliki saudara perempuan kandung. Jika demikian, ini tetap mendapatkan hak. Ini mendapatkan setengah. Saudara perempuan kandung nantinya asobah. Ini yang dikenal dengan asobah ma'al ghairi. Jadi di sini asobah. Artinya apa? Adanya adanya anak perempuan ini tidak menghalangi hak saudara perempuan. Anak perempuan tidak menghalangi hak saudara perempuan. Mungkin kita tambahkan bagaimana dengan adanya ibu. Si mayit masih memiliki ibu. Si mayit memiliki saudara perempuan kandung. Si mayit memiliki anak perempuan. Saudara perempuan di sini tetap mendapatkan jika ada sisa. Ada ibu, otomatis mayit memiliki ibu. Mayit memiliki anak. Oh, nanti ini bagian yang telah kita jelaskan. 1/6. Ibu 1/6. Ini setengah. Di sini sisanya. Berapa sisanya? Di sini 2/6. Ini kan 3/6. Ini kan 3/6. 1/6. Di sini sisanya 2/6. Intinya, saudara perempuan kandung tetap akan mendapatkan hak jika ada ibu atau ada anak perempuan. Jika ada anak laki-laki, maka dia tidak mendapatkan hak. Jika ada ayah, tidak mendapatkan hak. Jika ada kakek, tidak mendapatkan hak menurut pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Nah, ini sedikit tambahan atau ya ulasan tentang saudara perempuan kandung. Sebetulnya masih banyak. Insya Allah kita akan jelaskan dengan contoh-contoh yang lain. Dan mungkin ketika kita menjelaskan saudara perempuan sebapak, kita akan kaitkan pula dengan saudara perempuan kandung. Nah, ini pada kesempatan kali ini yang bisa kita sampaikan, poin yang ke-9. Saudara perempuan kandung haknya adalah setengah atau mendapatkan 2/3 atau asabah dan tidak mendapatkan hak atau terhalang dengan adanya ahli waris yang lain. Insya Allah di lain kesempatan kita akan jelaskan saudara perempuan yang seayah atau yang sebapak. Untuk lebih jelasnya hendaknya kita lihat kembali, baca terjemahan misalkan surat An-Nisa ayat 176, khususnya tentang saudara perempuan kandung dan yang sebapak. Baca, renungkan, fahami An-Nisa ayat 176. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hak saudara perempuan kandung atau yang sebapak. Kita cukupkan sampai di sini. Aqulu qouli hadza
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.